Nama saya Afridayati Mutaola, NIM 19130029. Di sini yang saya akan kerjakan adalah mereview. Judul yang saya akan kerjakan adalah mereview sebuah aplikasi tentang Apple. Yang saya jelaskan pertama adalah profil perusahaan, fitur-fitur, keamanan dan privasi, dan kelebihan dan kekurangan. Yang saya jelaskan pertama adalah perusahaan Apple. Profil sebelumnya bernama Apple Computer adalah sebuah perusahaan yang terletak di daerah Silicon Valley. Cupertino, California, yang bergerak dalam bidang teknologi komputer. Apple membantu bermulanya revolusi komputer pribadi pada tahun 1970 dengan produknya Apple II dan memajukan sejak tahun 1980. Hingga sekarang dengan Macintosh, Apple terkenal akan perangkat kerasnya, ciptaannya seperti iMac, MacBook, perangkat pemutar lagu, iPod, dan telepon genggam iPhone. Beberapa perangkat lunak ciptanya pun mampu bersaing di bidang kreatif seperti menyuting video, Final Cut Pro, menyuting suara Logic Pro, dan pemutar lagu iTunes yang sehingga berfungsi sebagai toko lagu online. Yang kedua, saya akan menjelaskan fitur-fitur Apple. Fitur yang pertama adalah multitasking. Menu multitasking, menu di bagian atas aplikasi memungkinkan Anda memasuki slide view, slide over, layar penuh, atau menegakkan jendela dengan sekali ketuk. Yang kedua, papan ketik eksternal, bar pintasan papan ketik dengan desain baru. Yang ketiga, widget. Yang keempat, perpustakaan aplikasi, catatan cepat, FaceTime, pesan, fokus, pemberitahuan tampilan baru untuk pemberitahuan, peta, Safari, teks langsung, Spotlight, foto, dan kontrol universal. Yang ketiga yang saya jelaskan adalah keamanan dan privasi dari Apple. Yang pertama, mengatur kode sandi yang kuat. Mengatur kode sandi untuk membuka iPhone adalah hal penting yang dapat Anda lakukan untuk menjaga keamanan perangkat Anda. Yang kedua, menggunakan Face ID atau Touch ID. Yang ketiga, menyalakan cari iPhone saya. Yang keempat, mengamankan ID Apple Anda menggunakan masukan dengan Apple saat tersedia. Membiarkan iPhone membuat kata sandi kuat jika masuk dengan Apple yang tidak tersedia. Mengontrol data aplikasi dan informasi lokasi yang Anda bagikan. Menunjukkan praktis privasi aplikasi, melindungi aktivasi mail Anda, menyembunyikan alamat mail pribadi, memahami privasi aktivasi penerusan Anda dengan lebih di Safari, dan melindungi diri Anda dari situs web yang berbahaya. Masih banyak lagi fitur-fitur yang lainnya.
Jadi yang saya jelaskan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan iPhone. Kelebihan iPhone adalah memiliki Siri. Siri merupakan fitur ciri khas dari iPhone. Siri diciptakan untuk mempermudah para pengguna iPhone dalam situasi apapun. Yang kedua, memiliki proteksi lebih pada kasus kehilangan. Sudah tidak perlu diragukan lagi untuk segi keamanan, masilah iPhone menjadi juaranya. Dengan menggunakan Apple ID yang dimiliki, kamu dapat memproteksi iPhone kamu dari jarak jauh sekalipun. Yang ketiga, lebih terkesan elegan. Bagi pemilik iPhone, tentunya mereka memiliki rasa bangga tersendiri karena pengguna iPhone khususnya di Indonesia sendiri. Produk iPhone masihlah menjadi barang yang terkesan mahal dan tidak sembarang orang bisa memilikinya. Yang keempat, pelayanan customer service lebih baik dan cepat. iPhone juga menjadi smartphone terbaik dalam segi pelayanan kerusakan atau masalah yang terjadi pada iPhone. Yang keempat, harga jual berkas dan stabil. Harga jual bekas yang stabil. Bila dibandingkan dengan Android, tentu harga jual iPhone bekas lebih stabil dibandingkan dengan harga jual Android bekas. Yang keenam, lebih tahan banting. Sudah teruji bahwa iPhone merupakan smartphone yang tahan dalam berbagai gangguan dan memiliki jangka waktu untuk lama pemakaiannya dibandingkan Android. Yang ketujuh adalah aksesoris dijual lengkap. Salah satu hal yang menjadi keuntungan milik iPhone adalah kelengkapan aksesorisnya yang dapat kamu temukan dengan mudah dimanapun. Meski iPhone kamu merupakan tipe terbaru sekalipun. Yang kedelapan, selalu bisa update OS. iPhone yang memakai operasi sistem iOS telah berkomitmen untuk berlaku adil pada semua pihak iPhone. Yang kesembilan, aplikasi tersedia lebih terseleksi. Jika Android memiliki Google Play Store, maka iPhone memiliki aplikasi Store dalam menyediakan berbagai macam aplikasi. Yang ke-10, desain lebih berkelas. Berbagai produk smartphone Android selalu berlomba-lomba memiliki keunikan dan menciptakan desain-desain baru di setiap peluncurannya. Yang ke-11, Touch ID, sistem proteksi sidik jari terbaik. Yang ke-12, Apple Pay. Yang ke-13, kecepatan software yang stabil. Yang ke-14, family sharing. 15, HomeKit. 16, kelebihan dan dari ancaman malware. Kekurangan dari Apple adalah tampilan tidak bisa variasi. Jika Android memiliki berbagai macam variasi tampilan home screen di setiap versinya. Yang kedua, harganya mahal. Bukan menjadi rahasia jika iPhone merupakan brand yang mahal bagi sebagian besar masyarakat. Yang ketiga, aplikasi tidak sebanyak Android. Mereka untuk kalian suka berkompilasi dengan berbagai macam aplikasi di smartphone, mungkin kalian harus berpikir 2 kali untuk membeli iPhone. Yang keempat, email yang permanen. Mungkin itu kelemahan dan kelebihan dari aplikasi Apple. Di sini juga ada fitur-fitur yang tampilan web yang sudah disediakan oleh Apple. Ada Mac, iPad, iPhone, Sweet TV, musik, dukungan, tempat pembeli. Jadi itu adalah
Jadi itu adalah hasil review saya tentang perusahaan aplikasi iPhone. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih.